Bang, abang ini anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Ini dengan adik-adik semuanya masih sering berhubungan lewat apa? Misalnya kan berjauhannya, satu di Bandung, satu di Sumatera Barat begitu ya. Berhubungannya Iya. melalui Telepon aja. teleponan. Bisa Teleponan. setiap hari teleponan. Enggak setiap hari, seperlunya aja. Seperlunya aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu di-share gitu ya. Iya. Kalau dengan orang tua, Dengan orang tua telepon juga suka ketemu. Ibu saya, bapak saya udah lama meninggal. Dari tahun 86. Gitu. tahun 86. Itu berarti Kecelakaan waktu itu, bareng mas kecelakaan. saya. Sama abang. Tapi saya selamat, bapak saya meninggal di tempat. Gimana Om, kecelakaannya gimana? Itu kecelakaan kedua saya, setelah saya kecelakaan pertama, kecelakaan kedua saya waktu itu mau nganter saya ke Cimande, berobat jalan. Boleh ada gambaran nggak itu abang sedang SD, SMP, SMA? Saya SMP kelas 2, baru mau naik kelas 3. Jadi sehari setelah ulang tahun saya lah kira gitu, bulan Ramadan, sore hari, gerimis gitu ya. Ini kecelakaan Yang kedua, Yang kedua. dari arah Cisarua itu kan Megamendung. Nah, sebelum perempatan Megamendung itu ayah saya yang mengendarai motor, saya dibonceng, jadi ditabrak truk gitu. Jadi kita terlempar kira-kira terseret 11 meter, lalu bapak saya meninggal di tempat. Waktu itu saya tidak tahu kalau bapak saya meninggal di tempat. Saya juga waktu itu dikira orang udah meninggal, gitu ya. Karena semua helm saya pecah, saya juga nggak sadarkan diri. Jadi kayak masuk satu lorong hitam yang panjang gitu ya. Oh, gambarannya seperti itu. Jadi kayak panjang satu lorong hitam itu, akhirnya ada titik terang. Jadi kalau ada orang bilang, there is the light at the end of the tunnel, nah saya pernah merasakan itu. Jadi satu journey mungkin ya, jadi pengalaman spiritual lah itu. Jadi saya pernah, ya saya pikir saya juga meninggal juga waktu itu gitu. Tapi ternyata masih hidup gitu. Jadi saya merasa sejak itu ya hidup itu singkat, kita ini rapuh gitu ya. Dan ya inilah bonus lah gitu sekarang ini gitu. Seperti semacam diberi kesempatan untuk hidup yang kedua begitu. Iya. Abang tahu bahwa ayah Anda meninggal itu dari siapa yang ngasih tahu? Jadi setelah dari kecelakaan itu kita dibawa ke rumah sakit PMI Bogor, saya dibawa lagi ke Cimande tengah malam karena lutut saya yang sebelah kiri ini bergeser terus ditarik dan wah macam-macam lah ini, badan saya luka-luka di mana-mana. Kemudian besok paginya dibawa ke Jakarta, katanya mau melihat bapak saya udah sadar gitu, tapi ternyata bapak saya udah meninggal. Di Gitu. tempat kan? Iya, tapi saya kan nggak tahu meninggal di tempat, waktu itu terpisah. Dibawa di rumah sakitnya. Jadi saya waktu itu ditandu sampai di kuburan itu ditandu gitu. Sambil menguburkan ayah saya itu. Reaksi apa? Kenapa? Reaksi Anda? Ya ketika itu sih seperti apa ya? Karena saya anak pertama, rasanya ada beban yang luar biasa berat lah waktu itu. Dan apa? Ya hidup di situ kayak dimulai dari titik nol gitu. Karena kita harus memulai dari sesuatu yang baru. Bapak saya waktu itu tumpuan keluarga, ibu saya ibu rumah tangga biasa, ada 2 adik juga yang masih kecil-kecil gitu.